Halo guys, jadi sekarang aku ada free lab di hari Kamis sampai hari Minggu pekan ini. Aku bakal coba buat vlog jalan-jalan dari Izmit ke Istanbul. Oke guys, jadi sebelum aku keluar rumah, biasanya aku mandi dulu terus perawatan wajah. Nah, walaupun teman-teman bisa lihat di sini kulit aku alhamdulillah normal atau kombinasi tidak berjerawat. Tapi kalau aku lagi banyak pikiran, terus mikirin tugas, kuliah, tesis, itu biasanya muncul jerawat dan beruntusan gitu. Nah, itu tuh butuh penanganan ataupun perawatan wajah yang tepat. Nah, aku dari dulu pasti yang udah tahu dan nonton video-video aku selalu setia dengan produk-produk Scarlett. Dan kali ini salah satu facial wash yang lagi aku coba, dan menurut aku ini nggak cuman nyegerin, but it really works, itu adalah nih, Scarlett Acne Facial Wash. Dan aku bakal pakai ini. Dan selain membersihkan jerawat, itu juga misalnya kayak kemarin aku sempat berjerawat kan, masih ada bekasnya tuh nih. Nah, ini tuh bisa membersihkan ataupun juga menyamarkan noda-nodanya. Dan setelah itu bisa lanjut pakai acne serum buat lebih bagus lagi. Dan karena ini pagi hari, aku pakai yang day. Dan pas balik dari Istanbul, pakai yang night cream. Itu deh. Ayo kita coba dulu ya. Dari produk terbaru Scarlett, salah satunya yang ini Acne Facial Wash. Kita coba ke toilet. Oke, jadi sekarang aku mau pakai ini. Pertama, cuci muka dulu. Acne Facial Wash ini mengandung seaweed extract, lemon water, mucor hydrosol, jeju rosemary, vitamin C, tea tree extract, centella asiatic, jeju aloe vera, dan juga pomegranate extract. Nah, Scarlett Acne Facial Wash ini mampu membantu membersihkan wajah dari kotoran yang dapat menyumbat pori-pori, melawan bakteri penyebab jerawat, mencerahkan noda bekas jerawat, dan menjaga kelembapan wajah, serta menenangkan kulit yang meradang. Ini juga bisa merawat kulit yang berjerawat. Nah, kandungan dari seaweed extract ini menghambat terjadinya hiperpigmentasi pada kulit. Dan misalnya nih kayak sekarang, itu bisa memudarkan flek dan hiperpigmentasi pasca jerawat. Nah, ini bisa lihat, ini seger banget. Dan teman-teman wajib coba. Silahkan kunjungi description box di video ini, bisa melalui Instagram Scarlett Whitening ataupun juga link nya, dan Shopee Scarlett Official Shop. Oke deh, sekarang siap untuk pakai serum, pakai acne day cream, dan kita lanjut ke Istanbul. Ya, jadi hampir aja aku ketinggalan kereta guys. Tapi dibukain sama abi-abinya. Tiket aku itu sebenarnya jam 10 lewat 24 menit. Dan tadi udah nyampe ke stasiunnya. Tapi tiba-tiba aku salah bawa ini, kabel buat power bank. Aku bawanya yang Android, bukan untuk HP aku gitu. Jadi aku ke City Center dulu buat beli charger. Aduh, ada-ada aja akhirnya aku nemu. Aku bakal naik tramway lagi. Itu ada sekitar 20 menit. Oke. Oke, jadi itu tramway-nya udah datang. Kita harus lari guys. Ayo cepet. Oh my goodness. Itu udah datang tuh. Oke teman-teman, aku mungkin sambil mau sharing pengalaman hal-hal tidak terduga yang terjadi di Turki. Langsung saja, yang pertama, perempuan di Turki kebanyakan tidak berhijab ya. Dan yang kedua, mereka juga edik banget sama rokok. Itu yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki kan wajar ya, tapi di sini perempuan juga banyak banget. Terus kalau misalnya teman-teman ke masjid, ini khusus buat yang muslim, apalagi kita yang di Indonesia,
Hampir mirip sih, kebanyakan diisi orang tua, tapi mungkin kalau mau dibandingin dengan Indonesia lebih banyak pemudanya yang ke masjid. Kemudian di sini juga alkohol itu normal gitu, jadi kayak mereka minum alkohol itu normal, dan pacaran juga di negara ini dinormalisasi oleh mereka. Ciuman di tempat umum, pelukan dan segala macam itu udah biasa di sini. Jadi mungkin yang datang ke Turki dengan konteks Islami ataupun mungkin pengen melihat lingkungan yang benar-benar Islami, itu maaf banget sebenarnya di sini tidak terjadi. Karena memang aku juga sebelumnya kurang riset, ternyata negara ini pernah jadi negara sekuler, yang dimana sekuler itu identik dengan memisahkan urusan agama dengan pemerintahan ataupun juga aktivitas sehari-hari. Jadi wajar aja mereka bisa dibilang banyak mengadopsi gaya hidup orang barat, dan lokasi mereka juga yang berdekatan dengan benua Eropa yang menjadi alasan mereka ataupun budaya mereka, aktivitas mereka dipengaruhi oleh budaya barat. Jadi kali ini aku ke Ataturk Culture Merkezi, salah satu gedung seni yang berada di lokasi Taksim Square. Ini lokasinya tepat berada di depan Masjid Jami Taksim, jadi hadap-hadapan gitu. Di sini karya-karya seni kontemporer Istanbul, Turki disimpan. Melanjutkan pembicaraan di tramway tadi, jadi di Turki bukan berarti nggak ada budaya-budaya Islam yang seperti teman-teman dengar di berita atau di televisi. Tetap ada banyak, tapi ada banyak juga gitu orang-orang yang bisa dibilang cukup jauh dan berbeda dari apa yang kita ketahui selama ini tentang Turki. Jadi bisa dibilang budaya Eropa, budaya sekuler, budaya Arab, dan juga budaya Islam ini bercampur gitu. Jadi cukup multikultural di negara ini, dan teman-teman bisa menemukan semuanya gitu. Walaupun ada beberapa tempat, misalnya di lokasi Al-Fatih itu rata-rata budaya Islamnya kental gitu. Terus kalau teman-teman ke sekitaran sini nih di Taksim, memang lebih modern, dan juga budaya baratnya kental banget, bisa dilihat dari cara mereka berpakaian. Tapi di sini aku tidak menjudge apapun itu benar atau salah, kembali ke perspektif teman-teman masing-masing. Intinya dari segi kenyamanan di sini sangat nyaman banget. Aku ngerasain nyaman, orang-orangnya baik gitu terhadap pendatang, orang asing, dan mereka biasanya emang salah satu kelebihan budaya barat itu mereka tidak terlalu ikut campur gitu dengan urusan orang lain. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, tapi mungkin yang akan sedikit berbeda ketika yang aku bilang tadi, teman-teman datang dalam konteks Islami. Jadi bisa pintar-pintarnya aja gitu nyari lingkungan di sini, karena tidak semuanya menyediakan lingkungan Muslim seperti yang teman-teman harapkan. Nah, sekarang ini aku lagi di perpustakaan, salah satu perpustakaan terbaik di Turki. Kalau terbesarnya itu ada di ibu kota Ankara. Kalau ini bukan yang terbesar, tapi yang terbaik gitu. Dari desainnya dan juga atmosfer ketika teman-teman masuk nyari buku, baca buku, belajar, itu bagus banget. Dan recommended buat teman-teman yang sekedar datang ke Turki untuk liburan, ini itu dibuka untuk umum. Jadi bukan hanya untuk mahasiswa atau pelajar, tapi dibuka umum tanpa harus memperlihatkan semacam KTP Turki ataupun kartu mahasiswa. Jadi bebas aja gitu masuk dan melihat buku-buku yang ada di sini. Nah, di sini aku dapat satu buku tentang Indonesia, batik tentunya, dan di sini juga cukup tenang buat kalian yang mencari suasana baru ketika liburan di Turki, bisa mampir di sini. Ini juga cukup strategis tempatnya. Yang aku bilang tadi di Taksim, lokasinya berada di depan Masjid Jami Taksim.
Oh iya, satu lagi orang Turki juga modis. Mereka soal berpakaian jangan ditanyain lagi. Tiap hari rapi, bersih, dan itu menjadi salah satu keinsecurean aku awal-awal bahkan sampai sekarang. Dimana kalau aku lagi malas untuk keluar dengan outfit yang bisa dibilang bagus gitu, emang harus bagus karena ketika keluar mereka itu sebenarnya tidak berniat untuk modis atau bagaimana, tapi emang udah jadi kebiasaan mereka kalau soal pakaian itu harus rapi, harus bagus, harus bersih. Jadi kita juga yang biasanya kalau aku ya, mungkin teman-teman enggak, kalau di Indonesia lagi malas gitu pakai yang seadanya aja keluar, jadi malah minder, malah insecure gitu ngelihat mereka yang on setiap harinya dalam hal berpakaian. Pardon. Ini sekarang aku lagi di acara Beolu Cultural Festival, jadi festival budaya Beolu. Salah satunya menampilkan karya seni dari Refik Anadol yang bertajuk Rumi Dreams. Nah, acaranya udah kelar. Aku bakal coba ngajak teman-teman jalan-jalan di sekitar kota Istanbul sambil ngerasain ambience kota Turki dan gimana orang-orang yang beraktivitas di Turki. Sekarang lagi musim panas, tentu saja cara berpakaian mereka juga beda dari sebelumnya. Yang dulunya mungkin sangat-sangat tertutup karena dingin, sekarang sedikit terbuka. Ini juga yang bikin kaget sih. Kirain mungkin agak-agak mirip di Indonesia ya, tapi tidak. Di sini lebih ke Europe vibes untuk summernya, untuk yang mereka yang non hijab. Tapi kalau yang hijab ya pasti tetap ya kan. Nah, bisa dilihat sekarang seperti ini. Dan ya, ini dia kondisi di Istanbul. Oke guys, jadi sekarang aku lagi jalan-jalan di sekitar Nişantaşı, dan katanya itu di sini banyak kucing. Kita coba cek ya. Katanya di sini, bukan katanya sih, aku sering nemu kucing di sini. Tuh kan ada, lihat. Tuh. Nih, yang nyari-nyari kucing. Hey. 1 2 3 4 5 6
Mana lagi? Ini sana banyak. Coba kita lihat. Tuh. 7. 8. Masih banyak lagi. Tuh, jadi orang emang mencari kucing-kucing itu. Tuh. Ini Pororo. 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 Banyak banget. Baru bangun. Itu sana. Dia ngeliatin dari jauh. Ini siapa nih? Hey. Oh, jadi ini tuh guys, memang tuh dibuatin kayak Beledia itu semacam pemerintah. Jadi Sicily itu nama provinsi apa gitu kalau nggak salah, kabupaten. Jadi Sicily Beledia sih, Sicily government. Nah, gitu. Tuh, mau melangkah, lihat tuh. Ada di bawah juga. Aduh. Tuh. Nah, di sini tuh jangan kaget, semodern-modernnya juga tetap ada jagung bakar. Jadi nggak ada tuh istilah kalau kawasan elit nggak ada jajanan-jajanan kayak gitu. Apa ya, kayak SMK kalau nggak salah. myself in times of trouble. My beloved comes to me, speaking words to wisdom.